أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم آت نفسنا تقواها وزكيها أنت وليها ومولاها. Amin. Amma ba'du. Jamaah kajian online kitab Tazkiyatun Nufus yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan memasuki materi yang ketiga, bab yang kedua dari kitab Tazkiyatun Nufus yang ditulis oleh Syekh Dr. Ahmad Farid hafizallahu ta'ala, yaitu terkait dengan haqiqatun niyati wa fadluha, hakikat niat dan juga keutamaan niat. Berkata penulis kitab Tazkiyatun Nufus Syekh Dr. Ahmad Farid hafizallahu ta'ala, an-niyatu laysat qaulul qail bilisanihi nawaitu. Niat itu bukan sekedar ucapan nawaitu, saya berniat. Bal huwa itba'atul qalbi yajri majrul futuhi minallah. Lebih daripada itu, ia adalah dorongan hati seiring dengan futuh, pembukaan, pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang ia mudah untuk dicapai. Ya, kadang niat itu mudah dihadirkan, tetapi kadang-kadang juga sulit. Maka beliau menjelaskan bagaimana supaya hati kita, niat itu bisa mudah kita hadirkan. Beliau mengatakan, wa man kana al-ghalibu ala qalbihi amrud dini taisiru alaihi fi aktsaril ahwali ihdharun niyati lil khairat. Barang siapa yang hatinya dipenuhi dengan urusan din, urusan agama, maka akan mendapatkan kemudahan dalam menghadirkan niat untuk berbuat baik. Jadi kalau hati kita itu kita latih perkara-perkara yang baik dengan urusan-urusan agama, dengan amal-amal soleh, amal ketaatan, maka hati kita akan mudah untuk menghadirkan niat-niat yang baik. Kenapa? Fa inna qalbahu ma'ilun bil jumlati ila aslil khair. Karena sungguhnya hatinya telah condong kepada pangkal kebaikan. Ia pun akan terdorong untuk cabang-cabang kebaikan yang lain. Akan tetapi waman mala qalbuhu ila dunya wa ghalabat alaihi lam yatayassar lahu dzalika bal la yatayassar lahu fil faraidi illa bi juhdin jahid. Sebaliknya orang yang hatinya dipenuhi dengan kecenderungan kepada keberlap dunia, ya, hatinya dipenuhi dengan kecenderungan kepada keberlap dunia, akan mendapatkan kesulitan besar untuk mencapainya.
Bahkan dalam mengerjakan yang wajib sekalipun, untuk menghadirkan niat dengan baik, ia harus bersusah payah. Ini nasihat yang indah dari beliau, bagaimana supaya kita itu bisa menghadirkan niat-niat as-solihah, niat-niat yang baik. Kemudian Syekh Dr. Ahmad Farid hafizallahu taala, beliau membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amal-amal itu hanya tergantung kepada niatnya. Atau juga bisa diartikan hanya saja amal-amal itu tergantung kepada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang itu hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Barang siapa niat hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya pun kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Akan tetapi barang siapa yang niat hijrahnya kepada dunia yang ingin didapatkannya atau karena wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya pun untuk apa yang ia niatkan. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengomentari hadis ini yang menunjukkan betapa agung hadis ini. Beliau mengatakan, "Hadzal haditsu tsulutul ilm." Hadis ini adalah sepertiga dari ilmu. Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya ilmu itu sepertiga kaitannya dengan niat, sepertiga kaitannya dengan perkataan, sepertiga kaitannya dengan amal perbuatan. Adapun hadis ini mencakup sepertiga ilmu, yaitu terkait dengan niat. Ini menunjukkan hadis yang sangat agung. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala ya, membahas hadis ini, meletakkan hadis ini dalam hadis yang pertama. Kemudian juga Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam kitab Al-Arba'in Nawawi, beliau juga mencantumkan hadis ini di hadis yang pertama dalam kitab beliau. Menunjukkan hadis ini memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Adapun makna dari perkataan innamal a'malu binniyat, hanya saja amal-amal itu tergantung kepada niat, yakni anna salahal a'mali al-muwafiqati li sunnati bi silahid niyati. Artinya adalah bahwasanya baiknya amal-amal yang dikerjakan yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, baiknya itu tergantung dengan baiknya niat. Artinya kalau niatnya benar, niatnya baik, maka amal soleh tersebut akan menjadi baik, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh ketika kita sholat sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, niatnya benar, niatnya baik, ikhlas karena Allah, maka amalan tersebut akan menjadi baik dan nantinya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi walaupun amalnya baik sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, tetapi niatnya buruk, contoh untuk riya, ingin dilihat, ingin dipuji, maka amalan tersebut akan menjadi rusak, akan menjadi buruk. Adapun makna dari perkataan wa innama likulli imri'in ma nawa, seseorang itu hanya mendapatkan dari apa-apa yang ia niatkan, yakni thawabul amili ala amalihi bihasbin niyatis sholihati. Pahala atau ganjaran, ya, pahala
atau ganjaran seseorang itu tergantung kepada baiknya niat. Semakin niatnya benar, semakin niatnya ikhlas karena Allah, maka pahalanya itu akan semakin besar. Pahalanya akan semakin banyak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh, ya, seseorang itu sama-sama melakukan amal soleh, sama-sama membaca Al-Quran, akan tetapi berbeda niatnya, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala juga berbeda. Inilah makna wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang itu hanya mendapatkan dari apa yang ia niatkan. Maka jemaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, setelah Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya amalan itu hanya bergantung dengan niatnya dan seseorang itu hanya akan mendapatkan dari apa yang ia niatkan, beliau berikan contoh. Berikan contoh satu amalan, sama-sama seseorang itu melakukan hijrah, akan tetapi berbeda pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang niat hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya, ya pahala hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Akan tetapi wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Seseorang itu melakukan hijrah tapi karena dunia yang ingin didapatkannya, aw imra'atin yankihuha, atau wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu kepada apa yang ia niatkan. Dia tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan dia akan mendapatkan siksa, diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu beliau menjelaskan terkait dengan kaidah niat. Ini sangat penting yang harus kita perhatikan. Beliau mengatakan wan niyatus shalihatu la taghayyaru al-ma'asi an nawadhi'iha. Niat yang baik, niat yang soleh itu tidak akan bisa merubah kemaksiatan dari hakikatnya. Saya ulangi, niat yang baik tidak akan bisa merubah kemaksiatan dari hakikatnya. Fala yanbaghi an yafhama al-jahilu dzalika min umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat fayadhunnu anna al-ma'siyata tasiru ta'ata binniyati. Maka tidaklah pantas seseorang yang jahil menafsirkan keumuman sabda Rasul di atas bahwa kemaksiatan itu bisa berubah menjadi ketaatan karena niat. Mengapa demikian? Karena sabda Rasulullah Muhammad SAW itu hanya berlaku untuk ketaatan dan perkara-perkara yang mubah. Jadi contoh, seseorang itu niatnya baik untuk menolong orang-orang miskin, tetapi menolongnya dengan harta yang ia curi. Dia mencuri untuk menolong orang-orang miskin, mencuri dari orang-orang kaya. Nanti uangnya dikasihkan kepada orang-orang miskin, maka ini tidak bisa. Ya, perbuatan mencurinya itu tidak bisa menjadi kebaikan. Bahkan masuknya niat ke dalam kemaksiatan akan menambah berat dan dosa dari kemaksiatan tersebut. Ya, jadi tidak boleh. Kemudian beliau melanjutkan terkait dengan kaidah niat, beliau mengatakan ketaatan itu bisa berubah menjadi kemaksiatan karena niat. Kalau tadi kemaksiatan tidak akan bisa dirubah dengan niat yang baik. Kalau sekarang ketaatan itu bisa berubah menjadi kemaksiatan karena niat. Contoh, seorang sholat, itu ketaatan, tapi niatnya karena riya, karena ingin dilihat, ingin dipuji, ingin didengar, maka amalan sholat tersebut menjadi maksiat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia berbuat syirik. Dia mendapatkan dosa. Dan juga amalan-amalan yang lainnya.
Adapun perkara yang mubah itu bisa menjadi kemaksiatan dan bisa menjadi ketaatan. Ya. Perkara yang mubah itu bisa menjadi kemaksiatan dan juga bisa menjadi ketaatan tergantung dengan niatnya. Contoh yang menjadi ketaatan seorang itu mandi, ya mandi itu perkara yang mubah, ya bukan mandi wajib, tapi mandi biasa. Itu perkara yang mubah. Kalau niatnya adalah untuk supaya beribadahnya menjadi semangat, menjadi segar, ya maka mandinya itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi terkait dengan kemaksiatan itu tidak akan bisa berubah menjadi kebaikan walaupun dengan niat yang baik. Itulah yang beliau jelaskan terkait dengan kaidah-kaidah niat. Maka betapa indah perkataan sebagian salaf, wa qala ba'du salaf. Ini menjelaskan tentang keutamaan niat ya. Rubba amalin saghirin tu'azimuhun niat. Betapa banyak amalan yang kecil menjadi besar karena niatnya. Seseorang itu yang menyingkirkan duri di jalan, perkara yang kecil, yang sepele. Akan tetapi niatnya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah menjadikan amalan tersebut menjadi pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa rubba amalin kabirin, akan tetapi betapa banyak amalan-amalan yang besar menjadi kecil karena niatnya yang buruk, niatnya yang salah. Contoh seorang itu sholat, ya, amalan yang sangat luar biasa, akan tetapi pahalanya menjadi kecil di sisi Allah karena niatnya yang buruk, atau bahkan menjadi rusak, akan hangus. Ini menunjukkan betapa pentingnya niat. Kemudian juga perkataan dari Yahya bin Abi Katsir rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang pentingnya niat, keutamaan niat. Beliau mengatakan pelajarilah niat. Sesungguhnya niat itu lebih dapat menyampaikan kepada tujuan daripada amal. Ya, kita beramal itu belum tentu kita sampai pada tujuan amal kita. Akan tetapi dengan niat yang baik, niat yang benar, itu lebih bisa menyampaikan kepada tujuan kita. Perkataan yang sangat indah dari beliau, Yahya bin Abi Katsir rahimahullah ta'ala. Kemudian yang terakhir terkait dengan niat pula, ini terkait dengan fikih niat ya. Wasahha an Ibni Umar annahu sami'a rajulan 'inda ihramihi yaqul. Suatu ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhu mendengar seseorang berucap di awal ihramnya, Allahumma inni uridu al-hajja wal umrata. Ya Allah, sesungguhnya aku akan menunaikan haji dan umrah. Ya, dia melafalkan niat. Ya Allah, sesungguhnya aku akan menunaikan haji dan umrah. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, apakah kamu sedang mengajari orang-orang? Bukankah Allah mengetahui apa yang ada pada dirimu? Ya. Ini maksudnya sahabat Ibnu Umar ini ingin menjelaskan kepada seorang tersebut bahwasanya niat itu wadzalika li'anna niyata hiya qasdul qalbi wa la yajibu at-talaffudhu biha fi syai'in minal ibadat. Niat itu adalah kehendak hati. Niat itu tempatnya di dalam hati, tidak diwajibkan melafalkannya dalam ibadah. Ya. Jadi niat itu letaknya di dalam hati dan tidak diwajibkan bagi kita untuk melafalkannya. Manakala seorang yang telah berniat dalam hatinya, walaupun tidak melafalkan dalam lisannya, maka itu telah cukup. Inilah kata penjelasan dari beliau terkait dengan ya, fikih niat, terkait dengan hakikat niat dan juga keutamaannya. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.